Halo, ketemu lagi. Ini pasti kalian sedang persiapan mudik. Hubungannya sama mobil, pasti akan servis, cek segala macam. Kebetulan hari ini ada yang tidak lazim di Skinner Auto Works. Kita diorderin 2 mobil yang ordernya sama-sama untuk persiapan mudik Lebaran. Pantengin terus. Kok bisa Skinner Auto Works yang bengkel body repair, perawatan, maintenance, seteling, disuruh ngerjain mesin dan kaki-kaki. Jadi ini teman-teman ini sudah mulai tahu kalau dulu ternyata saya itu menekuni bengkel mesin. Saya dulu punya bengkel mesin namanya Energy Motorsport. Teman-teman yang di era tahun 90 sampai 2000 awal sampai 2010 2013 masih berkibar lah, balapan di Sentul dan lain-lain. Nah, dari background itu kemarin gara-gara yang CR-V RD1 itu saya turunkan mesinnya, saya upload di YouTube, teman-teman itu mulai ngontak saya lagi, termasuk teman saya yang satu ini pengen mobilnya dikerjakan di sini karena minta dikawal langsung oleh saya. Sebenarnya jadi repot, tapi karena memang saya itu hobi ya nggak apa-apa kita kerjakan. Nah, ini ada 2 mobil, satunya Honda Freed, satu lagi Nissan X-Trail T32. Dua-duanya ini persiapan untuk mudik besok mau Lebaran, tapi keluhannya beda karena Honda Freed-nya ini dipakai sehari-hari, tidak ada masalah mesin, pengeriman juga nggak ada masalah, tidak ada keluhan. Tetapi keluhannya adalah kaki-kakinya yang bunyi, kata orang Jawa itu gemelodak. Nah, kemudian yang X-Trailnya ini karena jarang dipakai, disimpan di rumah, kalau cuman luar kota aja dipakai, ini cenderung kaki-kakinya itu nggak ada masalah ya. Jadi dia hanya mau tune up, ganti oli, dan dicek rem-remnya saja untuk memastikan lagi supaya di jalan itu tidak ada kendala yang berarti. Ayo kita mendekat. Di sini Honda Freed-nya sudah mulai dibongkar. Kira-kira spare part kaki-kaki apa saja yang harus diganti? Oke ya, yuk. Ini dia Honda Freed yang sedang dikerjakan di Skinner Auto Works. Kebetulan tadi saya menyempatkan untuk mengambil Honda Freed-nya ini karena sejalan atau searah menuju ke sini. Di perjalanan saya punya kesempatan untuk mencoba apa yang dikeluhkan sama ownernya. Seperti biasa kalau Honda Jazz, Honda Freed itu kebanyakan kalau kaki-kaki yang sering terjadi itu di support shock, yaitu bagian atas di top mountnya antara rangkaian shock breaker dengan body itu ada support shock, isinya karet sama laker. Itu ciri khasnya, kalau bunyi dia agak naik gitu stagingnya, suaranya agak di atas gitu di depan dashboard gitu. Nah, tadi yang lebih parah itu yang kanan, lebih dominan bunyinya. Yang kiri sudah bunyi tapi tidak terlalu keras. Selain itu, yang bagian bawah juga sudah mulai bunyi-bunyi berisik banget. Nah, ini kebetulan sudah dibongkar. Ada beberapa spare part yang sudah ditemukan rusak. Ini ada link stabil. Link stabil ini sudah kocak. Jadi sebelum dibongkar tuh biasanya diongkek-ongkek gitu, dia bunyi cekluk-cekluk gitu. Kemudian tie rod sama rack end juga digoyangkan gitu, dia ada jedanya. Jadi ada ceklek-ceklek gitu. Kemudian kemudian tie rodnya kalau diputer tuasnya itu dia gergel atau tidak smooth ya, ada semacam grenjel-grenjel gitu. Nah, sebenarnya yang harus diganti itu, nah ini support shock. Oke Mas, rusak? Oh ya, ini sudah pecah kelilingnya, nanti bisa di zoom Mas. Ini udah pecah, jadi harus diganti support shock yang di atas shock breaker tadi ini. Nah, kemudian tie rod, rack end, link stabil itu sudah waktunya ganti. Kemudian kita bongkar lower arm. Ini lower arm. Lower arm ini besar ya.
Ini kalau diganti ya seluruhnya ini mahal. Nah, ini yang diganti kebetulan hanya ball jointnya saja. Ini ball joint ini sebenarnya belum bunyi, belum mengakibatkan bunyi, tetapi sudah lemes. Nih, jointnya ini udah lemes. Nah, ini diputar pakai tangan aja dia gampang banget. Ya, usianya kira-kira 50% lah. Tapi kita putuskan, kita sarankan untuk diganti. Kenapa? Karena mayoritas multilink atau join-join yang di Honda Freed ini kan kita ganti. Tinggal satu itu menurut saya sayang kalau dieman-eman. Dan usianya udah 50%, diganti aja. Supaya tidak bolak-balik ke bengkel. Kebetulan bushing armnya ini, yang di lower arm ini masih bagus semua. Berhemat. Masih tahan dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama karena link-link supportnya ini sudah kita ganti baru semua. Kebetulan kampas rem depannya ini udah tipis ya. Ini ada patokannya. Kalau tipis itu ini ada guratannya ini. Coba Mas mendekat aja. Guratannya ini udah nggak terlalu dalam. Pertama itu parameternya. Ini ada guratan ini walaupun masih ada guratannya tapi ini sudah tidak dalam. Kemudian parameter yang kedua, ini ada tanda. Nih. Ini guratannya masih ada. Tapi tanda ini ada plat. Nah, ini kalau kampasnya ini tipis, nanti besinya ini akan bunyi karena nyangkut di disc brake. Nah, kalau sampai ini bunyi, disc brake-nya akan tergores oleh ini. Sayang banget disc brake-nya jadi kegores. Jadi gantilah sebelum benar-benar habis, sebelum ininya gesrek atau bunyi ke disc brake. Nah, kebetulan ini sudah dibelikan sama ownernya kampas remnya. Nah, kampas rem untuk yang depan kita menyarankan yang original. Nih, original dari Honda. Jangan pakai yang KW-KW, merek apapun jangan. Khusus depan ya. Kalau belakang monggo, misalnya mau on budget nggak masalah. Nah, ini coba kita tempelkan gini. Beda tebalnya sangat signifikan. Ya. Jadi tebalnya tinggal sepertiganya saja. Jadi tidak ada alasan untuk mengganti kampas rem depan. Oke, jelas ya. Ingat, apalagi mobil matic, kampas rem depan harus original. Nah, ini Nissan X-Trail T32 nya sudah datang. Karena ordernya hanya mesin, kaki-kakinya tidak ada keluhan, kita sebaiknya tes dulu supaya tahu kondisi mesinnya seenak apa, seberapa powernya, rata enggak tarikannya, kita coba dulu supaya nanti before afternya itu tahu gimana perbedaannya, sehingga hasilnya setelah kita tune up itu konsumen bisa rasakan, oh ternyata benefit setelah di tune up itu ada. Ayo kita ke mobilnya. Ya, saya baru aja nyoba. Ini X-Trail-nya udah datang. Jadi saya coba test drive untuk tahu kondisi before atau sebelum kita servis. Ternyata mobil ini tidak ada kendala apa-apa. Kebetulan kaki-kakinya baru saja dibereskan sama yang punya. Ordernya hari ini hanya untuk check up menyeluruh atau servis-servis pengecekan ringan untuk persiapan mudik saja. Ikuti terus apa yang dilakukan untuk persiapan tersebut. Pantengin terus ya. Oke, tadi saya langsung test drive saja, sehingga nanti ini akan diproses pengecekan standar untuk memastikan kondisi mobilnya ini siap untuk dipakai mudik jarak jauh. Tentunya pertimbangannya macam-macam ya. Kalau mudik itu bisa dipakai jauh, bisa ada macet di jalan, itu apa saja yang harus dicek, harus menyeluruh. Jadi nanti ini mobil ini akan di tune up standar saja, tidak masalah, karena tadi dicoba itu performanya masih sangat baik. Kondisi mobil ini masih bagus sekali, kebetulan masih termasuk low kilometer ya ini. Jadi nanti akan ada penyetelan busi, itu akan di setel gapnya yang pas untuk Nissan X-Trail T32 ini akan berapa mili. Kemudian tentunya air radiator
sampai nanti dicek juga ke selang-selang radiatornya kira-kira ada yang berbakat bocor apa tidak. Biasanya kalau berbakat bocor di antara klem antara selang karet dengan aluminium atau besi itu dia ada bintik-bintik putih mineral yang mengerak gitu. Itu indikasinya mau bocor. Kalau seperti itu harus diganti saja, dibereskan saja. Kemudian bisa juga indikasi radiator yang tidak sehat itu dari level airnya. Level airnya tidak penuh, kemudian di reservoirnya agak berkurang sedikit, itu ciri-ciri radiatornya tidak pas sirkulasinya. Kenapa saya bilang sirkulasinya? Karena di dalam radiator ini harusnya hanya berisi air saja. Sedangkan kalau sudah ada kebocoran dan lain-lain itu bisa berisi udara. Nah, udara yang terjebak di dalam sirkulasi air di mesin itu bisa menyebabkan overheat juga. Kemudian setelah busi, kemudian sistem pendingin mesin yaitu radiator harus kita pastikan juga voltasenya ini. Aki juga harus baik, pul-pulnya ini harus dipastikan kencang semua ya. Kemudian kalau mobil Anda masih ada beltnya, harus dipastikan beltnya masih remaja ya. Karetnya itu tidak kertas, tidak bergaris-garis, tidak crack, jadi harus benar-benar elastis sehingga tidak dimungkinkan untuk putus di jalan atau berbunyi-bunyi di jalan. Kemudian pasti lampu penerangan ini harus dipastikan kalau diambil bohlamnya gitu tidak ngefong ya. Jadi tidak ada indikasi untuk hitam-hitam itu, karena kalau sudah hitam di pangkal bohlamnya itu tidak lama pasti akan putus. Selain itu antara konektor kabel ke bohlam juga harus bagus. Nah, yang paling penting, dua paling penting itu karet wiper. Dicoba aja nanti diguyur air, kalau ada getaran pada saat dia menggesek kaca itu artinya sudah tidak elastis, sebaiknya diganti saja, tidak terlalu mahal harganya. Jadi kalau ada suara grek, nah itu indikasinya karetnya sudah mati sehingga dia menyapu kaca itu sudah tidak smooth, dia loncat-loncat. Kenapa loncat? Karena sudah tidak sudah tidak rata dia menyentuh kacanya, getas, lengkungnya tidak sama. Kemudian AC, air conditioner ini penting ya. Kita keluar kota bawa keluarga, tiba-tiba AC-nya di tengah jalan waktu macet tidak dingin. Wah, itu menjadi masalah yang sangat-sangat genting menurut saya, karena pasti kita semua akan stres ya pas macet, cuaca panas atau hujan deras, semuanya akan ngembun kacanya. Itu krusial. AC itu memang ada perawatan berkala, tidak ada salahnya kita bawa ke bengkel AC langganan untuk memastikan semua komponen AC-nya itu baik. Terakhir, sistem pengereman. Nah, sistem pengereman itu dilihat aja level minyak remnya itu harusnya di kondisi maksimal. Kalau dia turun berarti ada yang bocor, mungkin di master remnya atau di sentral remnya yang di roda itu harus dicek. Ini dilanjut sambil nunggu mesinnya. Tadi habis saya coba di jalan, mesinnya kan pasti panas ya, tidak disarankan untuk membongkar mesin pada kondisi panas. Jadi diselingi untuk ngecek kaki-kaki dan remnya. Walaupun sudah pernah diservis belum lama, tapi tidak ada salahnya kita cek lagi, baut-bautnya kita kencengin lagi, kemudian remnya kita bongkar, kita bersihkan semuanya di keempat roda ini. Oke, tadi itu adalah tips. Jangan lupa dicek sebelum mudik besok. Perhatikan masing-masing modelnya. Semoga mudik tahun ini lancar tanpa halang rintangan di jalan yang berarti. Salam untuk keluarga dan selamat mudik. Cus.